Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Tarakan. Obrolan budaya ini dapat Anda akses melalui UCTV Channel 130, Nin Media Channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat kaya akan tradisi, budaya, suku, dan juga bahasa. Setiap wilayah juga memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Nah, salah satu yang cukup menarik adalah tradisi pernikahan. Seperti suku Batak dengan adat sinamotnya, pernikahan suku Minang yang bersifat matrilinear, dan juga berbagai tradisi adat pernikahan lainnya. Tidak kalah menarik juga adalah tradisi pernikahan masyarakat suku Tidung yang ada di kota Tarakan. Kalau kita berbicara mengenai pantangan-pantangan bagi pasangan pengantin dalam masyarakat suku Tidung, ada beberapa pantangan, di antaranya pengantin wanita tidak boleh meninggalkan rumah, pengantin tidak boleh datang terlambat, pengantin pria tidak boleh melihat wajah pengantin wanita. Dan yang terbilang cukup unik adalah pengantin tidak boleh buang air selama 3 hari setelah usai menikah. Kita akan membahas lebih jauh mengenai pantangan-pantangan ini bersama pegiat budaya Ulun Pagun, Muhammad Arba'in, dan juga pegiat budaya suku Tidung lainnya, Mbak Lisa Badrun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah saya kenalkan. Supaya akrabnya saya panggil aja Agoy Bain dan juga Iloy Lisa, betul ya? Siap. Boleh. Karena ini sapaan khas dari masyarakat suku Tidung ya. Oke. Nah, tadi kita juga sudah prolog ya, Goy, Iloy, soal pantangan-pantangan atau larangan dalam prosesi pernikahan suku Tidung ya. Kalau saya boleh ke Agoy Bain dulu ya, ini bisa dijelaskan untuk pantangan mengapa pengantin wanita ini tidak boleh meninggalkan rumah? Ya, kalau berkaca di era mungkin 90-an, kenapa para pengantin wanita tidak boleh keluar rumah? Ya mungkin ketika seminggu sebelum menikah, biasanya pengantin perempuan itu dipingit. Okay. Nah, dipingit kenapa tidak boleh keluar rumah selama seminggu? Khawatir nanti terjadi godaan-godaan kepada wanita itu bertemu dengan pria lain. Nah, itu yang bahaya. Ngeri ya? Ya, makanya harus benar-benar di rumah. Harus di rumah. Ya memang kalau tradisi pinggit sebenarnya kalau bukan dari suku Tidung aja ya, sebenarnya suku lain juga ada. Ini penjelasan simpelnya lah ya seperti betul. itu. Itu secara ini takut bertemu dengan yang lain gitu. Takut tertarik dengan yang lain. Yang kedua juga bisa jadi khawatir terjadi kecelakaan. Oke. Nah, di hari-hari krusial seminggu sebelum menikah. Siap. Ya. Nah, kalau dari Iloy Lisa sendiri gimana? Ada yang mau ditambahkan tidak kalau dari Pada zaman dahulu saya tambahkan Pak Arba'in ya. Mungkin bukan tahun 90-an, mungkin di bawah ya. Tahun 60-an, 50-an ya. Pada tetua-tetua kita, pada orang-orang tua kita dulu ya. Kita kan sudah generasi kesekian lah ya. Mungkin pada zaman dahulu itu pengantin itu dijodohkan ya. Ya, saya ingatnya seperti itu ya. Saya diceritakan itu pada orang tua saya juga dulu dijodohkan. Nah, jadi proses perjodohan itu ada proses tahapan-tahapannya. Orang tua pria itu datang dulu ke orang tua perempuan bertanya ya. Apa itu Pak Arba'in? Gesesinis ya? Genesinis. Iya, itu bahasanya. Iya, gesesinis dulu ya, bertanya-tanya dulu tentang calon pengantin perempuan seperti itu. Kayak survei ya? Ya, survei. Ya. Kalau zaman dulu mungkin ya bisa survei. Dengan syair-syair biasanya. Jadi ada bahasa syair yang memang misalnya biasanya lebih identik menggunakan bahasa, mohon maaf,
ayam gitu ya. Maksudnya ayam betina itu sudah ada nggak calonnya? Iya. Oh, ini apa kiasan? Kiasan, Kiasan, dengan ya. bahasa-bahasa Oh, cantik kiasan. ya. Tidak Ya. secara langsung. Tidak secara langsung, Ya. jadi ada metaforanya. Iya, nih. Biasanya Oh, ayam itu kalau sudah ada yang punya kan diikat tuh di Dikepit sayapnya nih, tuh dikepit, ya. nah. Kayak kain. Iya. Nah, itu berarti sudah ada yang punya. Nah, kalau belum ada berarti bisa dilamar gitu. Oh, begitu. Jadi dilihat dulu nih survei. Oh, sudah di teritori nih oleh orang lain. Wah, bahaya. Nggak Enggak jadi. Oh, seperti itu. seperti itu. Baik. Jadi memang ini relevansinya ke tahun-tahun yang dulu ya. Memang tradisinya adalah pingit, tidak boleh. Takutnya ada aral gitu ya. Ya, Agoy dan Sesuatu Iloy. yang terjadi ya. Jadi memang itulah alasannya. Jadi bisa dijelaskan juga kalau akibatnya ya itu kalau dilanggar ya. Tapi dulu-dulu nggak ada lah pelanggaran itu ya. Iya. Semuanya nurut-nurut aja ya. Semuanya nurut. Pada zaman dulu nurut, nggak tahu sekarang. Dulu ya, kalau sekarang banyak pengaruhnya nih. Nah, lalu ini nanti ke Agoy dulu, nanti ke Iloy ya. Kenapa cuma pengantin wanita aja yang tidak boleh meninggalkan rumah? Sebenarnya itu tidak hanya berlaku untuk pengantin wanita dan juga berlaku untuk pengantin pria. Pria kenapa juga harus dipinggit, nggak boleh keluar? Karena memang dalam proses seminggu itu dua-dua calon pengantin ini menggunakan pupur dingin selama seminggu. Pupur Gitu. dingin, Ya, ya. jadi di dalam kamar, nanti makanan cuma diantar saja. Khawatir kalau laki-laki juga biarkan keluar, nanti ketemu dengan wanita lain. Nah, itu yang jadi itu masalah. lagi ya. Iya, atau ada kecelakaan dan sebagainya. Iya, dan enggak lucu juga pakai pupur dingin keluar-keluar Nah gitu ya, Ko itu ya. ya, takut nanti orang berlarian kabur. Ini tuyul dari mana? Takutnya Gitu ya. galau lagi ya. Galau. Gitu ya. Kalau dari Iloy Lisa sendiri begitu. Sama perempuan juga seperti itu dipingit. Kalau lebih perempuan itu kalau jadi pengantin tuh ribet sekali ya. Sebenarnya bukan seminggu ya pada zaman dahulu Ya, ya. lebih Kalau lama dari zaman kita sekarang itu mungkin seminggu lah ya. Batasnya sudah waktunya itu seminggu. Kalau pada zaman dulu mungkin berbulan-bulan. Sehingga pengantin zaman dulu itu terlihat cantik. Ini istilahnya mangilin gitu ya. Auranya Auranya keluar. Iya. Seperti itu. Oke, makanya harus dikurung dulu Dikurung, gitu ya. dipingit. Betul. Jadi sampai makan pun itu diantar ke kamar. Inilah muncul ungkapan kalau pengantin itu ratu dan raja. Ya, betul. Semuanya Diladani, serba diladani, dilayani. betul. Dilayani. Betul. Iya. Semua dilayani. Asli betul ya, iya. Oke, baik, kita masih punya banyak pertanyaan nanti untuk Agoy Bain dan juga Iloy Lisa. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda juga bisa berpartisipasi dalam obrolan ini. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya bisa chat atau SMS ya di nomor 0821 5320 9845. Oke, nah kalau tadi kan kita sudah bicara pantangan-pantangan ya, sudahlah untuk permulaan tidak boleh meninggalkan rumah karena takutnya ada aral atau godaan-godaan yang memang rentan terjadi sebelum sanding. Nah, tapi kalau untuk dari semua pantangan yang seperti tidak boleh meninggalkan rumah itu kan tentu ada filosofi ya, Goy ya. Nah, filosofinya apa tuh, Goy? Ya, sebenarnya masalah filosofi ini kalau dilihat dari sisi budaya, karena pernikahan itu kan bergabungnya dua keluarga. Nah, jadi kenapa mereka dilarang keluar rumah? Khawatir nanti ya namanya hubungan yang mau dihalalkan itu tentu banyak cara-cara godaan untuk mengharamkan itu, maksudnya terjadi berbagai macam eksiden dan lain sebagainya. Makanya itu sangat dilarang sekali. Kenapa tidak boleh keluar gitu. Jadi filosofinya itu ingin menjaga sama-sama menjaga nama baik antara keluarga satu dengan keluarga yang satunya. Ya berarti dapat disimpulkan tidak ada filosofi khusus sih, tapi lebih kepada menjaga kelancaran agar segala prosesnya ini bisa sampai sanding tuh lancar ya, betul. Go ya. Ya lo ya, baik. Nah ini saya ke Iloy Lisa. Iloy Lisa. Ini tadi kan sempat kita bahas juga kenapa pengantin pria tidak boleh melihat pengantin wanita. Tapi ini tidak boleh melihatnya sebelum sanding, sebelum ijab kabul ya kan, bukan pada saat sanding terus nggak boleh lihat tuh untuk apa dinikahi nih. Ini gimana nih Loy? Iya, pada dasarnya kan sebelum nikah memang laki-laki itu tidak boleh melihat calon pengantin wanitanya. Memang benar belum ketemu kan gimana mau lihat seperti itu. Jadi pas ketemu baru bisa melihat. Itu pun pas akad nikah itu sendiri-sendiri ya Pak ya? Terpisah ya? Bapak dulu terpisah? Oh iya, saya juga terpisah. Jadi pas akad nikah saya di kamar,
calon istrinya di kamar, suami yang ijab kabul sama ini. Selesai ijab kabul, baru kita keluar salaman seperti itu. Kemudian nanti ada proses adat lagi Pak ya, sukap tabir ya. Ya, itu pengantin pria nanti membuka tabir, kemudian tabir itu bersusun ya, ada beberapa kali susun ya. Nah, itu si pengantin pria dan keluarga itu akan membayar yang pegang ini tabirnya gitu. Sebagai apa gitu. Jadi bayar berapa baru dibuka lagi, bayar berapa baru buka lagi. Nah, jadi pas terakhir itu bayarnya agak besar gitu. Seperti itu. Kerjaannya ibu pengantin biasanya. Ibu pengantin. Kalau di Betawi ini kayak palang pintu ya. Nah, iya. Saya mau dong jadi pemegang tabirnya nanti kalau ada ini undangan pernikahan, tolong saya jadi ininya. Lumayan juga kan, cuan itu ya. Cuan ya. Nah, kalau ini filosofinya apa? Kalau dari pantangan ini yang harus ngelihat bertabir-tabir ini, Goy? Ya, itu mungkin apa ya? Dari segi etika, maksudnya si laki-laki ini harus diuji dulu. Ya, maksudnya keimanan dia gitu, harus ngelihat. Jadi tahan nggak dengan ujian-ujian tadi gitu. Intinya buat penasaran. Maksudnya kenapa ada uang, dikasih uang terus nanti dibuka lagi tabir kedua untuk menguji seberapa kuat si pria ini bisa menafkahi istrinya nanti. Oh gitu, kaitannya dengan ini simbol materi lah ya. Materi tanggung jawab seorang laki-laki saat jadi kepala keluarga. Dan kalau tadi yang untuk larangan untuk melihat ya memang sudah lumrah lah ya. Kalau di suku-suku lain juga sebelum sanding kan memang nggak boleh lihat gitu ya. Mungkin bahasa kiasannya buah itu enak dinikmati ketika sudah lama diperam baru dibuka gitu kan. Nah itu ya kalau sering-sering dilihat udah nggak asik lagi ya kan, benar. Jadi memang ini lagi-lagi untuk menjaga aura, menjaga citra dari pengantinnya itu sendiri ya, antara satu dan lainnya. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya tentang pantangan adat dalam tradisi pernikahan suku Tidung akan kami lanjutkan setelah layanan masyarakat yang satu ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3, akurat, tajam, berimbang.
audio visual. Tonton yang Anda dengar. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda juga bisa berpartisipasi dalam obrolan ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa chat atau SMS di nomor 0821 5320 9845. Baik, Agoy, Bain dan juga Iloy Lisa, kita lanjutkan lagi ya untuk pantangan-pantangan dalam prosesi pernikahan suku Tidung. Tadi juga ada pantangan pria tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau misalnya terlambat, ini konsekuensinya apa? Kita kan kadang tidak bisa menduga ya, sudah pengennya aja cepet-cepet gitu, tapi ya kadang-kadang adalah gangguan-gangguan. Ini coba bisa dijelaskan nggak, Goy? Ya, kalau masalah keterlambatan si calon pria untuk ke tempat si calon wanita, biasanya ya kalau dulu itu kan biasanya kalau pengantin itu diarak biasanya ya. Iya, biasa diarak pakai terbangan. Terbangan. Nah, memang sudah diestimasi waktunya nanti itu pas akad nikah jam berapa. Jadi sudah diprediksi tuh udah sampai tergantung perjalanan berapa jauh. Nah, tapi misalnya ketika ada hambatan, halangan ketika datang terlambat, sebenarnya dari segi toleransi orang tua bisa mentoleransi, tapi dari segi adab etika mungkin lebih kepada ya tidak sopan aja karena orang tua sudah lama menunggu tapi mereka menunggu yang calon pengantin pria belum datang-datang gitu. Nah, makanya memang diharapkan si pria ini kalau bisa tepat waktu ketika datang. Khawatir kudung tadi, maksudnya orang tua sudah lama kok dia baru datang. Gitu. Dari segi etika saja sih sebenarnya. Iya, itu ya. Artinya acara ini sakral ya. Pasti sudah banyak yang menanti dan itu termasuk para tetua-tetua ya, orang-orang tua yang ini memberikan restu. Nah, berarti kuncinya adalah manajemen waktu aja ya, Goy ya lo ya. Mungkin ini saya ada yang mau ditambahkan. Sudah terwakili oleh Agoy. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya tentang pantangan adat dalam tradisi pernikahan suku Tidung akan kami lanjutkan setelah lagu yang satu ini. Tetap bersama kami. Pedindang kuring
Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya Ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata Dengar pedangdut? Sahabat-sahabatku semuanya. Sahabat-sahabat. Di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Nah ya, Iya. terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama Flut. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flut. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nin Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Baik, masih bersama Agoy Arbain dan juga Iloy Lisa. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait pantangan-pantangan dalam tradisi atau pernikahan suku Tidung. Tadi pada prolog saya juga sempat kami sampaikan bahwa ada larangan atau pantangan buang air ya. Nah ini yang menariknya, kalau saya tadi sepanjang obrolan ini mikir, nggak buang air ya, 1 jam 2 jam kaki saya udah buka tutup, apalagi sampai berhari-hari ya. Ini coba kita tanyakan dulu, saya ke Iloy Lisa boleh ya? Siap. Oke, baik, buang air ya. Buang air. Tahan enggak selama buang 3 air? hari lagi nih katanya. Aduh. Iya, kalau pada zaman dahulu mungkin kalau tahan ya, pada zaman dulu kan anak gadis-gadis dulu kan ini apa? Mendengar bicara orang tua ya, mungkin. Kalau sekarang perbedaannya mungkin jauh lah ya. Kalau tahan buang air tuh mungkin nggak tahan. Pada zaman dulu mungkin rumah itu berpisah WC-nya ya. Jamban itu berpisah dari rumah utama, dia jauh ya. Kalau di kampung itu dia pakai kemana tuh Pak? Ke jamban, ke sungai ya? Oke. Ke sungai. Kalau pada zaman sekarang kan udah di rumah ya. Nah, kenapa tidak bisa buang air kecil, buang air besar, mungkin makannya dikontrol dulu, nggak boleh makan terlalu banyak, jadi makan minum itu harus dikontrol ya, jadi tidak harus bolak-balik ke kamar mandi seperti itu. Nah jika pun ke kamar mandi, mungkin itu kepala ditutup ya, kalau dulu kan tidak pakai jilbab ya, pakai kerudung ini ya, kain itu ditutup di kepala, jadi tidak kelihatan itu rambut. Misalnya mau keluar rumah seperti itu. Ya, silakan Pak ditambah. Kalau Agoy Pain gimana nih Agoy? Ya sebenarnya sama aja sih dengan Ibu Lisa tadi. Dia lebih ke budaya gitu ya. Budaya bahwasanya bukan dalam arti tidak boleh buang air. Tapi biasanya rumah-rumah kayu itu dibolongi. Oh, iya pada zaman dulu ya, rumah kayu dibolongi, kampung itu. Jadi di kamar itu dibolongi, nanti buang airnya itu di situ gitu. Oke. Jadi sebenarnya bukan secara harfiah nggak boleh buang air ya pemirsa atau pendengar, bukan berarti diluruskan ini. Bukan berarti ditahan 3 hari bukan ya, tapi memang upaya pengkontrolan ada ya, makan minum diatur. Cuma mungkin ini berkaitan dengan yaitu supaya nggak boleh keluar rumah tadi ya Goya. Karena dulu kan rumah orang lama itu memang untuk kamar mandi itu di luar rumah. Makanya ada istilah jamban. Jamban itu kan biasanya kayak di sungai-sungai ya. Nah kalau sekarang kan memang
modernnya ya kamar mandi sudah masuk include dalam satu rumah. Jadi ini memang kaitannya dengan larangan keluar rumah tadi. Betul. Makanya harus ada ditutup ya supaya auratnya ini terjaga gitu ya. Jadi memang tempat juga mikir tadi, waduh ini kalau nggak boleh buang air, saya bener loh, saya sepanjang ngobrol tadi nih, saya mikir ini kalau nggak buang air selama 3 hari emang ngapain aja ya nih calon pengantinnya ya, apa nggak sakit gitu ya perutnya ya? Oh Bisa ternyata usus buntu. iya, gembung perutnya waktu sanding, tapi ternyata ini bukan secara harafiah, bukan secara sebenarnya ya, kiasan aja, tapi utamanya adalah larangan keluar rumah itu tadi, dan juga ngontrol ya, supaya jangan makan sembarangan juga kali ya lo ya, supaya kebayanya muat atau baju pengantinnya muat gitu ya. Jadi ya, memang tapi makannya itu kayaknya ada pantangan Pak ya, enggak boleh betul, makan makanannya yang juga pedas, kemudian yang bergetah-getah ya, berminyak ya, seperti itu. Oh nggak boleh. Iya. Nasi goreng udah boleh katanya. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena berminyak kan? Oh iya ya, nasi goreng kan berminyak. Jadi aduh RP kemana aja? Makannya yang bening-bening sepertinya. Oh gitu. Yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat, kukusan, rebusan. Betul. Wih luar biasa ya suku Tidung ini. Tapi ini aku juga penasaran. Kalau misalnya ini kan pernikahan sesama suku Tidung. Kalau misalnya lintas suku untuk bisa menyatukan, membuat keluarga calon yang mungkin di luar suku Tidung ini masuk ini edukasinya atau sosialisasinya kayak apa? Ada nggak pernah kejadian dari Agoy atau Iloy sendiri menemukan ada lintas suku ini yang kok gitu sih adatnya? Bisa nggak kita? Nggak usah lah, misalnya begitu. Nah, ada nggak? Cerita dulu dong. Mungkin ya, kita komunikasi dulu antara dua belah pihak ini, kita komunikasi ya. Pakai budaya adat. Pakai budaya apa kita? Kalau kami sih ceritanya nih ya, kalau kami sih kami mau pakai adat Tidung gitu kan, pasti yang pria itu mengikuti yang perempuan ya. Nah, kami mau pakai adat Tidung, bagaimana nih Pak, Bu, bisa enggak? Oh boleh juga, biasanya mengikuti sih kalau calon pria itu pasti mengikuti kemauan calon pengantin seperti itu. Yang penting kita komunikasinya baik-baik, selalu komunikasi ya sebenarnya. Itu jembatan komunikasi. Artinya selama ini lancar-lancar aja ya. Lancar. Pasti semua kok. Pasti kalau dikomunikasikan, dibicarakan dengan baik-baik pasti ya Pak ya. Intinya komunikasi memang. Iya. Pasti kan mintanya baik-baik. Pakai adatku. Kalau enggak mungkin gitu ya kan. Ya pastilah ya. Benar. Artinya selama ini semuanya berjalan lancar ya. Kalaupun harus terjadi pernikahan lintas suku, tetap tradisi ini dipertahankan, tetap dijalankan. Nah, mungkin saya ke Agoy Bain. Dari pantangan-pantangan ini kan dulu kita kalau flashback ini adalah tahun 90-an ke bawah, masih zaman dulu lah ya. Nah, kalau sekarang tentunya waktu ini kan dinamis, bergerak terus, apalagi kita sudah Gen Z ya, ada era digital. Nah, pantangan-pantangan ini untuk saat ini masih ada nggak diberlakukan dan masih relevan nggak? Kalau di zaman saya itu masih ya. Masih. Tapi di zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada. Oh artinya menikah kemarin Agoy jalan ini ya pantangan ini ya? Iya. Oh. Jadi menahan 3 hari itu saya alami luar biasa susahnya. Sakit ya? Luar biasa ya 3 hari itu ya? Nggak boleh keluar kan? Ya. Tapi kan sekarang ada video call. Betul. Boleh ya? Video call tetap boleh ya? Dulu kan zaman saya itu belum ada kayaknya ya. Oh nggak ada ya? BBM-an ya? BBM-an. Masih BBM. Berarti saya bicara sama kaum kolonial ini ya, belum milenial ya. Jadi gimana? Masih relevan nggak kalau misalnya sampai saat ini? Kemarin kan juga sempat ya merasakan juga pengalamannya. Kalau saya dari segi milenial ya, kayaknya sudah under relevan. Tapi memang budaya itu bisa dijadikan suatu tradisi aja sih. Tapi kalau dijadikan suatu resepsi yang wajib, saya kira orang mungkin akan berpikir 2 kali untuk menikahi perempuan Tidung gitu. Ini terlalu jujur loh ini pendapatnya ini nih. Aduh. Ya artinya begini, kalau misalnya masih bisa dikompromikan ya dijalankan ya Goya. Tapi kalau ada yang nggak sanggup ya zaman sekarang gitu loh, anak-anak kan banyak, kenapa nggak boleh? Kalau dilarang nggak kayak orang dulu. Dulu dibilang iya Pak, iya Ma. Sekarang kenapa nggak boleh? Alasannya apa? Pasti ada tuntutan kayak lebih gitu. Kritis. Nah, lebih kritis. Jadi ya, kalau misalnya ini kuncinya komunikasi lagi. Kalau misalnya masih bisa dikompromikan, sok ya. Tapi kalau enggak ya, mungkin seperti kata Agoy tadi, mikir-mikir dulu. Kalau Iloy Lisa apa yang mau ditambahkan? Iya,
Kalau pada zaman saya dulu tahun 2006 itu masih kental ya, masih kental ada budaya tradisi yang kita pakai pada saat pernikahan, dari acara lamaran, terus acara apa tuh pernikahan ya, kemudian malam pupuran, sanding, kemudian resepsi, terus ada 3 malamnya. Oh, 3 malam ini. Yang 3 malam ini sangat krusial sekali. Itu yang bejapin itu ya? Iya, dari malam pupuran juga kita japin, ya. Malam 3 malam juga kita japin. Tapi itu tergantung dari dari keluarganya masing-masing sih. Kembali kepada orang tua. Oke. Terus tadi yang dikatakan krusial itu apa? Cerita dong. Ayo silakan Pak. Yang krusial itu si laki-laki dengan si istri itu kan sudah sah sebenarnya. Sudah sah. Tapi tidak boleh berhubungan berhubungan suami istri. Oh, belum boleh? Itu belum boleh berhubungan suami istri ya. Kok sedih? Sebelum tenteren. Kok sedih? Iya, sedih ya. Betul-betul nguji iman dia. Oh, itu berapa lama nggak bolehnya lo, kok penasaran? 3 hari Pak ya. Selama 3 hari itu. Selama 3 hari. Yang tadinya boleh keluar. Oh, patut tadi Agoy bilang panas dingin ya. Nahannya rupanya ke situ, bukan buang air kecilnya. Oh, ya Allah, air polos sekali. Iya, itu. Oh, gitu. Kenapa nggak boleh? Iya, pada saya dulu ya, saya sudah melakukan ya. Waktu itu sebelum 3 malam ya, 3 malam kita belum bisa melakukan hubungan suami istri. Setelah acara 3 malam selesai, acara acara jepinan ya, acara nyanyi-nyanyi sama keluarga ya, kedua belah pihak keluarga. Nah, kemudian sudah selesai, kita diminta ini, kalau mau buang air kecil silahkan, kalau mau buang ini kita dipersilahkan dulu ya, dipersilahkan mau makan apa persilahkan. Nah, kemudian kita nanti dimasukkan ke dalam kamar. Dimasukkan sama orang tua. Kita dimasukkan ke dalam kamar, kemudian kita dinaikkan ke atas ranjang itu sama orang tua. Nah, orang tua yang naikkan kita ke atas ranjang. Nah, setelah itu kalau sudah naik nggak boleh turun. Nah, nggak boleh turun kalau orang tua belum menurunkan kita dari ranjang itu, dari atas ranjang. Jadi kamar itu ditutup, tapi nggak ditutup aja, ditutup pintunya, cuman nggak kunci, kita kan nggak bisa bergerak ya. Nah, jadi setelah subuh mau sholat subuh baru kita dibuka, baru pada orang tua kita itu yang membangunkan kita dan menurunkan kita kembali. Dia yang menaikkan dan menurunkan kita kembali. Seperti jadi itu. Semuanya tergantung orang tua. Jadi ini simbolnya sebenarnya adalah ketaatan kita pada orang tua nih lebih titik kan beratnya. dulu dijodohkan kan? Dijodohkan. Itu diantarkan itu berdua-dua atau satu aja? Atau mempelai berdua-dua suami istri? Orang tua yang dipercayakan sebenarnya, keluarga. Jadi dua-dua diantarkan. Diantarkan suami istri. Jadi diantarkan itu diam-diaman aja sampai dijemput lagi nanti. Biasanya sebelum dia naik ke tempat tidur itu ada ritual kawin suruk namanya. Iya, kawin suruk itu setelah nikah dulu, setelah akad nikah kan, kawin suruk. Tadi lupa ya. Kawin suruk itu masuk dalam sarung. Berdua-dua dalam sarung. Iya. Masuk ke dalam situ. Mau dipraktekkan? Silakan. Traveling pikirannya. Oh, begitu. Ya, tapi kalau sudah diantar orang tua tadi ke ranjang, itu malam ketiga itu. Pas malam ketiga sudah selesai jepin semuanya, boleh sudah berhubungan suami istri. Oh, boleh. Jadi bukan malam pertama. Bukan. Malam ketiga. Ya. Kalau tidung di situ. Kalau untuk menikahi perempuan suku Tidung, ingat ya, tidak ada malam pertama ya, tapi yang ada malam ketiga. Ini penting supaya nggak kaget nanti. Ini malam keberapa nih? Kok belum? Baik.
balenya tiba 6 bulan semata sinan kio pakai sarung andang lalu manusia latuk buah babal tidak pindalan tawa tungguan tak kamu tandosku mau beli bubu ujung balenya tiba 6 bulan semata sinan kio pakai sarung andang lalu manusia latuk buah babal tidak pindalan tawa tungguan tak kamu tandosku mau beli bubu. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah lautan.
Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nin Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Nah, Goy, ini saya ingin bertanya terkait pantangan ini. Kalau direlevansikan sampai saat ini tidak terlalu ekstrim nggak pantangan-pantangan yang sudah dijalankan? Ini kan karena cerminannya adalah tahun lalu. Nah ini kan sekarang. Nah ekstrim nggak sih? Ada dampak-dampak nggak? Nanti ini kita bawa juga. Kalaupun ini langsung aja ya. Diteruskan sampai saat ini, manfaatnya apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat suku Tidung pada khususnya? Ya, kalau masalah pantangan ini kalau dari sisi saya sih sebenarnya ya yang tadi itu sampai kalau di internet itu kan menahan berak dan sebagainya, tapi itu kan sebenarnya agak keliru, makanya dipersilahkan aja untuk, tapi di dalam kamar bisa dibolongin ataupun di dalam kamar biasanya itu dibolongin untuk buang air di sana. Kalau ekstrim sih sebenarnya kalau saya sih enggak juga sih sebenarnya, tapi bagi saya, tapi mungkin di kalangan saat ini mungkin itu seperti apa ya, penyiksaan mungkin bisa jadi kalau anak-anak sekarang ya. Kalau mungkin orang dulu kan mentalnya masih agak-agak kuat gitu, apalagi kalau anak sekarang, loh kok nikah disusah-susahin gitu kan, padahal sudah sah kok disuruh nikah malam 3 malam baru bisa gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang relevan sih mungkin ada beberapa part bagian itu masih relevan, tapi dari sisi yang tadi itu kenapa ketika sudah sah Anda boleh berhubungan, nah itu yang menjadi pertanyaan. Dan bahkan saya sering menanyakan ke orang tua kenapa Anda boleh, ya pertama ujiannya menguji keimanan si pria tadi, maksudnya ketika nanti dia berhubungan tidak hanya nafsu saja tapi penuh dengan cinta kasih, terus penuh dengan keimanan. Nah mungkin seperti itu sih. Iya, mungkin berpikir ini susah loh dapatnya, nungguinnya lama, bermalam-malam gitu ya, jadi harus maksimal. Ya, sensasinya mungkin luar beda dengan yang langsung malam pertama gitu. Kalau istilah zaman sekarang tuh effort ya, ada effortnya, berdaya juang. Perjuangannya luar biasa. Nah jadi sudah disebutkan ya, kalau manfaat ya pasti akan manfaat lah. Kalau ini bicara soal tradisi atau adat yang memang harus dijaga ya. Nah Agoy Bain dan juga Iloy Lisa, ini perbincangannya menarik ya. Dari tadi kan nggak berhenti nih ketawa-ketawa ya. Apa ya, menarik gitu, unik gitu ya. Apa yang sudah ditradisikan oleh tetua-tetua suku Tidung yang sampai saat ini masih berupaya dilestarikan. Tapi memang setiap pertemuan pasti ada batasan waktu. Nah ini kita sudah sampai di penghujung waktu. Saya boleh minta dong closing statementnya, mungkin sarannya untuk generasi sekarang dan juga harapan-harapannya terkait kelestarian dari adat dan tradisi suku Tidung ini sendiri. Tidak hanya untuk pernikahan ya, tapi juga adat-adat lainnya. Boleh ke Iloy Lisa Badrun sendiri dulu untuk closing statement kita. Iya, lengkap ya namanya. Oke, baik, untuk pelestarian tradisi ya. Memang kita sangat ingin melestarikan budaya tradisi kita ya, karena bukan pada saat kita masih dari kanak-kanak, dari dini ya, dari dini sampai ini tradisi akan berjalan terus ya, maunya kita seperti itu. Tapi kalau tidak sekarang kapan lagi ya. Nah saya juga ini promosi sekalian ya. Di sini juga kami lewat nih Mbak ya, lewat sebagai penggagas kurikulum muatan lokal Tidung ya. Nah jadi sekalian saya promosikan di sini, kami juga ingin melestarikan budaya yang ada di Tarakan ya, khususnya budaya Tidung ya. Nah di sini memang anak-anak kita latih memfamiliarkan yang lagu daerah Tidung, terus tarian Jepin, kita memang familiarkan dari tingkat PG, TK, SD sampai SMA ya. Nah sekarang kita memang lagi menyusun kurikulum muatan lokal ya. Dan sekarang sudah ada bukunya. Kemudian TK udah jalan, tinggal SD yang belum jalan. Nah ini mungkin cara kita ya sebagai generasi penerus, kita ingin mengembangkan budaya tradisi itu sendiri ya. Jadi memang bertahap dari TK dulu, kemudian baru SD. Nah kemudian SD, SMP, kemudian baru lanjut ke SMA. Dan tidak ini ya, bukan orang dari bukan suku Tidung saja yang wajib belajar ini ya, muatan lokal, tapi untuk yang ada di Kota Tarakan ya khususnya. Siap.
Baik, terima kasih Iloy Lisa Badrun yang juga seorang tenaga pendidik. Sukses untuk muatan lokalnya, mudah-mudahan muatan lokal bahasa Tidung dan lain sebagainya ini bisa diterapkan di semua lini usia, di semua lintas suku ya. Itu harapan kita. Baik, dan selanjutnya closing statement dari Agoy Muhammad Arbain. Silakan. Ya, kalau saya sih harapannya kepada generasi muda saat ini, khususnya generasi suku Tidung, kalau bukan kita yang melestarikan budaya, siapa lagi? Dan orang akan menjadikan role model siapa untuk dicontoh untuk bisa membumikan filosofi di mana bumi dipijak, di sini lagi dijunjung. Nah, maksudnya yang jadi role model dulu untuk memahami budaya, adat, tradisi itu ya orang Tidung dulu. Gitu. Jadi orang-orang sekitarnya pun akan mengikuti dan memahami budaya itu. Saya kira kita harus menjadi role model, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya. Terima kasih Agoy Muhammad Arbain yang sehari-harinya adalah seorang akademisi di Universitas Borneo Tarakan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, pantangan adat adalah tradisi yang tak terpisahkan dari lini kehidupan bermasyarakat. Sudah seharusnya tradisi seperti ini tetap dijaga kelestariannya agar identitas bangsa Indonesia dan identitas kedaerahan pada khususnya tidak punah. Saya Ervi Febrianti, mewakili segenap tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Salam budaya, sampai jumpa.